Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Renata Agustina, NIM 20811334037 dari kelas A Administrasi Gunung Kidul. Di sini saya ingin memenuhi tugas di mata kuliah Manajemen Keselamatan dan juga Kesehatan Kerja yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tipe-tipe kecelakaan kerja. Saya akan membahas beberapa pokok pembahasan, yaitu ada 5. Yang pertama, pengertian kecelakaan kerja, tipe kecelakaan kerja, penyebab kecelakaan kerja, pencegahan kecelakaan kerja, dan juga penerapan kecelakaan kerja. Mungkin kita langsung masuk ke pokok bahasan yang pertama. Tapi sebelumnya, apa sih kecelakaan kerja itu? Jadi, kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan dan tidak diduga sebelumnya, di mana kecelakaan kerja akan menimbulkan korban, akibat, dan hal lain yang tidak diinginkan. Kemudian, kecelakaan kerja menurut Santoso merupakan kejadian yang tidak diduga dan juga digendaki di mana dapat mengacaukan proses aktivitas yang telah diatur. Kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu tipe kecelakaan kerja. Nah, secara umum, kecelakaan kerja atau tipe-tipe kecelakaan kerja itu dibagi menjadi 2, yaitu kecelakaan industri atau industrial accident dan juga kecelakaan dalam perjalanan atau community accident. Kecelakaan industri atau industrial accident merupakan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena terdapat atau adanya sumber kecelakaan atau sumber bahaya. Nah, yang kedua, kecelakaan dalam perjalanan atau community accident. Community accident merupakan kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja yang masih berkaitan dengan hubungan kerja. Kemudian next. Di sini ada tipe-tipe kecelakaan kerja menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Birch and Germain, itu ada 3, yaitu asiden, insiden, dan juga near miss. Asiden sendiri merupakan kejadian yang tidak diinginkan yang akan menimbulkan kerugian dari pihak manusia maupun dari harta benda itu sendiri. Kemudian yang kedua ada insiden. Insiden merupakan kejadian yang tidak diinginkan namun belum menimbulkan kerugian. Yang ketiga ada near miss yang merupakan kejadian yang hampir celaka. Dengan kata lain, kejadian ini hampir menimbulkan kejadian aksiden maupun insiden. Jadi kejadian near miss ini berkaitan sama kejadian aksiden dan juga insiden. Next. Nah, kemudian ada tipe kecelakaan kerja menurut Sudarmayanti tahun 2011 dibagi menjadi 4, yaitu ada kecelakaan kerja akibat langsung kerja, kecelakaan pada waktu atau saat kerja, kecelakaan di perjalanan, dan juga penyakit akibat kerja. Kemudian ada tipe kecelakaan kerja menurut Sumamur tahun 1981 dibagi menjadi 3, yaitu kecelakaan kerja ringan, kecelakaan kerja sedang, dan juga kecelakaan kerja berat. Nah, kecelakaan kerja ringan sendiri merupakan kecelakaan kerja yang memerlukan pengobatan pada hari itu juga dan juga bisa melakukan pekerjaannya kembali setelah beristirahat kurang dari 2 hari. Seperti contohnya tergores, terkilir, terjatuh, terpeleset, dan juga terkena pecahan beling. Kemudian yang kedua, kecelakaan kerja sedang merupakan kecelakaan kerja yang memerlukan pengobatan dan membutuhkan istirahat lebih dari 2 hari. Contohnya seperti luka bakar, luka robek, dan juga terjepit. Nah, yang terakhir ada kecelakaan kerja berat, merupakan kecelakaan kerja yang mengalami kegagalan fungsi tubuh, atau misalkan amputasi seperti patah tulang. Next. Nah, sebelum kita masuk ke penyebab kecelakaan kerja, dari materi sebelumnya yaitu tipe-tipe kecelakaan kerja sebelumnya itu, berarti kalau ada tipe-tipe kecelakaan pasti ada penyebabnya kan? Nah, di sini kita akan membahas mengenai penyebab kecelakaan kerja itu sendiri. Nah, penyebab kecelakaan kerja itu menurut Santoso tahun 2004 itu dibagi menjadi 2 faktor, yaitu yang pertama ada faktor manajemen dan faktor pekerja.
Faktor manajemen sendiri itu meliputi standar kerja yang kurang baik, standar perencanaan yang kurang tepat, standar perawatan yang kurang tepat, standar pembelian peralatan yang kurang tepat, dan juga keausan alat yang mungkin terlalu sering dipakai gitu ya. Jadi pemakaian alatnya tuh abnormal. Nah, kemudian sedangkan faktor pekerja sendiri itu meliputi kurangnya pengetahuan dari seorang pekerja, terus kemudian kurangnya keterampilan pekerja, motivasi dari seorang pekerja yang kurang, fisik yang kurang mendukung, masalah mental, dan juga stres fisik dan ketidakseimbangan pada kemampuan psikologis. Oke, next. Nah, di sini ada tips pencegahan kecelakaan kerja. Ini kita masuk ke materi yang kedua ya, tips pencegahan kecelakaan kerja. Sebelumnya saya akan membahas kecelakaan kerja itu dapat datang dari berbagai hal, apapun dikarenakan berbagai macam penyebab. Nah, menurut Birch and Germain tahun 1990, menyatakan bahwa berbagai macam usaha untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman serta proses yang urut yang memiliki hubungan dengan usaha akan menentukan kondisi yang umum dengan bagaimana suatu pekerja akan dilaksanakan. Nah, hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting untuk menggerakkan para pegawainya. Nah, di sini ada tips pencegahan kecelakaan kerja, itu ada 3, yaitu yang pertama, mengetahui kebijakan perusahaan. Nah, di sini pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memiliki peraturan serta kebijakan dalam perusahaan untuk keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Karyawan juga harus mengetahui tuh tentang kebijakan yang ada pada perusahaan agar dapat mengurangi terjadinya resiko kecelakaan kerja. Nah, yang kedua yaitu mengetahui tempat kerja. Perusahaan harus memberikan informasi kepada para pekerjanya tentang tempat kerja agar para pekerja dapat menerapkan pekerjaan dengan aman gitu. Para pekerja juga harus memahami bagaimana kerja dari mesin-mesin yang ada di lingkungan kerja. Kemudian yang terakhir ada menggunakan perlengkapan yang aman. Menggunakan perlengkapan untuk keselamatan dalam bekerja sangat wajib bagi para pekerja. Perusahaan wajib mengarahkan para pekerjanya untuk menggunakan perlengkapan keselamatan yang sudah disediakan dari perusahaan. Para pekerja juga harus mengetahui apa resiko yang akan menimpa dirinya pada saat bekerja. Maka dari itu, gunakanlah perlengkapan sebaik mungkin sesuai dengan pekerjaannya. Nah, kalau ada tips pencegahan ini, berarti ada tujuannya ya. Tujuan dari pencegahan ini tuh apa sih? Nah, tujuannya itu saya sebutin, itu ada 4. Yang pertama ada melindungi diri, serta menjamin keselamatan para pekerja dan rekan lain di tempat kerja. Kemudian yang kedua ada mencegah munculnya penyakit yang menimpa para pekerja. Yang ketiga, menjamin alat bekerja dapat digunakan secara safety. Dan yang terakhir, menjamin proses bekerja dapat berjalan secara lancar dan juga efisien. Next. Nah, ini kita masuk ke materi yang terakhir atau penerapan K3 ya, teman-teman. Menurut Ibrahim 2010 menyatakan tentang penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Nah, menurut Ibrahim tahun 2010 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kemudian, yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Pelaksanaan K3 ini merupakan sebuah upaya agar menciptakan tempat bekerja yang safety, yang aman, dan juga sehat gitu ya teman-teman. Dan juga mungkin bebas dari bahaya yang akan menimpa bagi para pekerja yang nantinya akan bekerja gitu. Sehingga dapat meminimalisir kecelakaan kerja akibat kelalaian para pekerja yang secara tidak langsung dapat meningkatkan efisiensi serta proses bekerja dapat berjalan secara lancar. Makanya menurut Ibrahim tahun 2010 beliau mengatakan penerapan K3 ini ada 3 yang ini tadi gitu teman-teman. Oke, thank you. Mungkin segitu aja. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Semoga materi yang dapat saya sampaikan dapat berguna bagi kalian dan juga mudah dimengerti. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.